Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla fasahhilul umur ya arhamar rahimin. Baik, ahlan wa sahlan sekali lagi pada semua teman-teman di sini yang sudah hadir. Loh, sempat ada yang live ya? Ya, di sini ada Mbak Hikmah, ada Teh Lili, Mas Afif, Teteh Neneng penggerak sahabat ya. Kemudian ada El, kemudian ada Siti Lailatus Sa'diyah. Dan mungkin teman-teman yang lain ya, Teh Devi tadi udah ya. Ya, Teh Devi dan mungkin teman-teman yang lain yang semoga bisa menyusul dalam sharing agenda rutin halakoh udah untuk insan cendekia mentorship para alumni dan juga jejaringnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang paling besar di antara 250 juta, bukan penduduk Indonesia ya, tapi penduduk rahim yang berlomba fastabiqul khairat, berjuang dengan sepenuh hati, sekuat tenaga, tanpa lelah, tanpa menyerah, sampai akhirnya terpilih menjadi insan khalqan akhar yang diciptakan secara lain. Kalau kata Allah dalam penjelasannya, firman beliau, firman Allah memberikan gambaran waja'alnakum khalqan akhar, yaitu dan kami ciptakan kalian atau engkau ciptaan yang lain. Di sini dijelaskan para ulama, maksud dari lain ini adalah benar-benar lain di antara semua manusia yang pernah tercipta di muka bumi. Entah sudah berapa miliar jumlahnya. Kalau sekarang penduduk dunia itu berapa miliar ya teman-teman? 7 ya? Atau sudah 8 yang sedang hidup maksudnya? Ada yang update survei dari PBB atau mana? Kurang lebih segitu ya. Itu yang eksis sekarang. Tapi umat terdahulu sudah pernah hidup, maka sudah bermiliar-miliar. Dan Allah menyediakan semua yang ada di alam ini, khususnya di dunia ini, kebutuhan yang terus dan akan selalu mencukupi khalqan akhar. Setiap manusia yang unik, yang sama sekali tidak pernah ada samanya, dan selalu berbeda jalan takdir, karakter, dan jiwanya. Ya, jasmani dan ruhani. Bahkan dalam satu rahim pun, bahkan dari satu ovum pun, yang dibuai oleh 2 sperma yang berbeda, tapi satu ovum. Ya, ada kembar identik sama kembar tidak identik kan ya. Nah, kalau Ipin Upin itu katanya kembar identik. Ipin dan Upin selamanya. Ya, Wahidah. Kenal sama Ipin Upin kan? Mana Wahidah? Iya, Ustaz. Tetanggaan ya. Ipin Upin tuh dia negeri mana sih? Kecamatan apa? Oh, Kedah, Ustaz. Oh, Ipin Upin itu Kedah ya? Iya, Ustaz. Ipin Upin tuh hidupnya di Kedah. Upin Ipin, nggak tahu, Ustaz. Ada ini, nggak ada daerahnya. Kalau di Indonesia itu ada nyanyian gini. Ipin dan Upin nggak besar-besar. Iya, Ustaz, betul. Kak Ros nggak nikah-nikah. Mm-mm. Opa nggak mati-mati, Ustaz. Itu Wahidah yang ngomongnya. Ih, enggak, Ustaz. Itu dalam lirik lagunya. Oh gitu ya. Sambungannya. Iya, Ustaz. Di Indonesia ada Doraemon. Nobita juga nggak gede-gede. Iya, betul, Ustaz. Nah ya, jadi kembali ya. Walaupun kembar pun, teman-teman selalunya pasti berbeda.
semua manusia, khalqan akhar. Nah, maka karena itu penting bagi kita semua untuk paham tentang peta jiwa dan kepribadian masing-masing. Ma'rifatul insan, purpose in life. Apa maksud dan kehendak Allah menghadirkan kita, menciptakan kita hidup di dunia. Insya Allah dalam kehidupan itu perjalanannya ada yang beririsan. Aruhul junudum mujannadah. Ada yang bersekutu. Ya, ruh-ruh itu semuanya dulu yang sefrekuensi itu senantiasa mencari sekutu. Nah, itu fitrah dari manusia dari sisi batin. Ini belum dari sisi zahir nih ya, tapi dari sisi batin. Apalagi dari sisi zahir, udah nggak bisa lagi sendirian. Otomatis dia butuh ibu dan ayahnya sebagai tempat dia bernaung di awal kehidupan. Iya kan? Kemudian dia butuh keluarga besar, support system. Dia butuh saudara. Kemudian seperjuangan. Dia butuh teman sejati. Ya, teman-teman tahu nggak lagu yang selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Nah, teman sejati ini itu kesepaduan ruh. Ya, diantaranya adalah yang diikat oleh keimanan. Maka saya pernah bilang ke teman-teman kan, iman itu dimensinya satu, ya, perjanjian, komitmen. Makanya kita pernah bahas itu di beberapa pertemuan. Saya juga pernah membuat video pendek gitu ya. Hidup itu sejatinya adalah perpindahan antara perjanjian satu ke perjanjian yang lain. Kita terikat oleh ruang dan waktu itu dalam perjanjian. Perjanjian yang paling agung adalah alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Itu yang paling tinggi. Sebagaimana perjanjian kemudian berikutnya adalah para nabi dan para rasul dalam mengemban dakwah. Ya. Hadisnya Rasulullah jelas ketika ditawarin Muhammad, udahlah kita damai tah gitu ya. Narasinya itu bagus banget, orang-orang cakep ya, orang Quraisy dulu itu dahsyat lah. Namanya juga Abul Hakam ya. Abul Hakam itu orang yang sebelum datang Islam julukannya adalah bapaknya orang bijaksana dan cerdas ya, tokoh masyarakat. Dan gengnya tentunya ya. Ada abu yang lain. Yang jelas bukan Abu Al-Fat Al-Ghazali. Ya. Nah, udahlah ya kan. Boleh nggak kita berdamai aja? Kan damai itu bagus gitu ya. Sama kayak narasi hari ini. Islam damai ya. Tapi di dalam hatinya Allah tahu niatnya. Nah, sama dengan Quraisy dulu. Ini adalah narasi jahil. Karena ditul jahil itu adalah Islam. Ya, lawan kata jahil itu Islam. Jadi setiap apapun yang kemudian tidak sesuai dengan nilai Islam, wahyu, qala Allah wa qala Rasul sebagai al-yakin, ilmu tertinggi sumbernya, maka dia jahiliyah. Apakah itu jahiliyah intelektual? Nah, jadi intelektual itu belum tentu Islam. Makanya kalau sekolah itu bukan nyari gelar, bukan nyari prestis, bukan menumpuk karya, bukan. Tapi semakin kita mengenal ilmu, mengenal Allah, semakin dia menyadari bahwa setiap yang akhirnya kita dapatkan, yang sedang eksis, ya saya catat ya, sedang ada dalam kehidupan kita, yang sedang dititipkan, itu yang terbaik. Maka siapapun yang kemudian dia merasa, ya kok gini sih, ya kan? Kok hidup gue begini sih? Itu sama dengan protes sama Allah. Sama dengan sedang tidak ridho kepada Allah. Akhirnya ada yang berontak, marah-marah,
Akhirnya ada yang sampai berani menzolimi orang lain. Menzolimi diri sendiri saja nggak boleh. Apalagi menzolimi orang lain. Pesan dari hadits qudsi dari Allah. Ya, saya mengharamkan diriku, ya kata Allah, untuk menzolimi makhlukku. Maka engkau, ya manusia, jangan menzolimi dan saling menzolimi. Maka marifatul insan, mengenal diri kita sejatinya adalah membawa kita mengenal Allah. Dengan cara apa? Sadar, nggak cuma paham, nggak cukup paham. Sadar bahwa yang sedang sekarang di jalan itu yang terbaik. Rindu. Nah, jangan sampai perbuatan kita dinilai protes kepada Allah, kemudian seolah-olah atas nama ingin memperbaiki, ya kan? Kita berdamai, ya. Kayak tadi itu narasi-narasi. Ini masih internal Islam dulu ya, nanti kita bahas dulu kemudian. Seolah ingin memperbaiki sesuatu. Kalau ilmunya tidak berhikmah, maka lebih banyak ulama ya mengatakan juga ulama salaf bahwa setiap yang berilmu dia tidak memahami adab ya, tidak memiliki hikmah, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Nah, itu kan peringatan dari orang-orang, dari Allah kepada orang-orang munafik kan di awal surat Al-Baqarah. Ya kan? Ketika dibilang, kamu itu ini nggak benar. Dia jawab apa? Sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang memperbaiki. Nah, jadi teman-teman memang harus betul-betul serius ya. Membahasakan apa ya, hidayah dan taufik ini benar-benar sesuai dengan apa ya, kita sebagai diri ya, nafs. Makanya kita nanti ada peta jiwa, ada karakter, dan ada irisan takdir. Nah, jadi nggak cukup teman-teman berilmu, nggak cukup, tapi harus mencapai hikmahnya apa yang mau pesan dari Allah itu apa. Kenapa saya diperjalankan ke sini? Nah, beruntunglah mereka yang dia istiqomah pada tadi keridhaan. Dia betul-betul meyakini ini yang terbaik meskipun pahit ya Allah. Ya kan betapa banyak sesuatu yang menurut kita baik tapi kata Allah enggak ya kan. Dan betapa banyak yang menurut kita tidak baik tapi sebenarnya kata Allah ada kebaikan yang banyak. Kuncinya sabar. Sabar dan menunggu keputusan Allah tentang perjalanan takdir. Jangan pernah menjadi orang yang menzolimi diri sendiri, apalagi menzolimi orang lain. Nah, makanya kalau ada yang atas nama perbaikan, kemudian kelakuannya menzolimi diri sendiri, apalagi orang lain, sudah dipastikan dia nggak kenal dirinya, bahkan tidak mengenal Rob. Dia cuma dzon saja. Dzonnal jahiliyah. Sebagaimana para pasukan Uhud. Ya kan? Disebutkan dalam surat Ali Imran ya. Ya, ketika mereka diminta berseru berjihad melawan orang-orang kafir, kemudian separuhnya lebih malah berhasil, nggak nyampe sih, hampir separuh ya, berhasil dihasut oleh siapa bapaknya orang munafik teman-teman? Abdullah ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dihasut, kemudian berhasillah dipecah belah kaum muslimin. Alasannya apa? Alasannya kelihatannya bagus. Kan kami ya ada keluarga yang harus dirawat ya. Ini konteksnya udah di medan perang nih. Gitu loh. Nggak boleh. Nah, akhirnya berhasil lah sebagian kaum muslimin terhasut oleh fitnah syubhat. Nah, fitnah syubhat itu fitnah salah satu intelektual. Intelektual yang membawa pada kezaliman yang tidak memiliki hikmah. Itu fitnah syubhat. Salah satu fitnah yang paling dahsyat dan setan masuknya di situ. Setan itu tidak pernah ngajarin kita marah-marah. Nggak pernah ngajarin kita apa ya, membentak
berontak gitu enggak. Setan tuh halus, tipu daya. Ya. Di surat lain juga disebutkan ya. Zukhrufan qaulan ghurur. Kata-katanya itu indah, tapi menipu, ghurur. Nah, ya dijadikan musuh dari kalangan jin dan kalangan manusia, ya para nabi dan para rasul itu. Maka jin dan manusia ini maksudnya apa? Maksudnya itu di dalam surat An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi yuwaswisu fi sudur, yang membisik-bisikkan kalimat-kalimat indah yang menipu. Dan itu atas nama narasi damai dan sebagainya. Allah tahu niatnya. Allahu sami'un basir. Allah itu maha teliti dengan niat. Makanya hujamkan dalam hati, bening teman-teman. Nggak gampang memang, tapi harus berusaha membeningkan hati, pikiran, akal kita agar niat itu lurus karena Allah. Kalau sudah karena Allah, nggak mungkin kita mau melakukan perbuatan yang mungkar ya. Ya, kemudian mungkar itu terbagi menjadi dua. Fitnahnya itu adalah fitnah syahwat, ya, keji dan mungkar ya. Yang kemudian satunya adalah fitnah syubhat. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi itu kembali lagi ke perjanjian tadi. Rasulullah dijanjikan, ayo kita berdamai. Muhammad, setahun agamamu, setahun agamaku. Ya, selain diturunkannya surat Al-Kafirun, ketika itu hadisnya juga disebutkan, nanti mohon koreksi ya kalau ada keliruan ya, demi walladzi nafsi biyadihi, kata Rasulullah, demi zat yang menggenggam jiwaku ya, bahkan andai matahari di tangan kananku atau bulan di tangan kiriku ya, aku tidak akan meletakkan atau tidak akan mengkhianati dakwah ini sampai hancur badanku karenanya, kurang lebih begitu, atau sampai Allah memberikan ketetapan. Artinya ada perjanjian yang tidak pernah dikhianati. Dan selendang itu, kemuliaan itu disandang oleh hanya satu umat, yaitu ukhrijat linnas, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kesadaran ini teman-teman kalau mendalam, kemudian kita coba tadabbur, tafakur gitu ya, tadakur dengan bidang kita masing-masing. Akhirnya kita itu kayak, ya kenapa konflik-konflik kecil dengan teman sendiri ya kan, dengan organisasi itu jadi sepele banget, masalah segede apapun. Kalau cara pandang kita sudah falsafah, pandangan hidup kita itu sudah bening ya, lillah ta'ala, itu kayak masalah itu jadi mengempis kecil. Kayak kalau di film Nusarara itu, kalau kita overthinking gitu ya, takut sama setan tuh tambah gede kan. Wah, gitu kan. Ada filmnya kan. Alfa tuh suka nonton. Tapi kalau kita berani menghadapinya, setan itu menciut kecil. Sama dalam prasangka diri kita juga tentang masalah-masalah kehidupan. Masalah besar itu kan hanya overthinking kita. Bahkan disebutkan, ulama menjelaskan, masalah besar itu atau kita merasa ngeheng ketika dihantam dar gitu, itu karena ilmu kita nggak cukup menampung dengan masalah yang datang. Makanya akhirnya kita ada shock. Nah, maksudnya di sini pesan terdalamnya adalah bahwa ketika masalah ini datang besar kelihatannya, terus kemudian ilmu kita belum cukup sehingga kita terpental. Ini bukan berarti terus ini masalah nih ya. Mana sih? Coba ya. Ini gede nih ya. Anggaplah ini masalah gede. Ini kan kita begini terbentur nih, terpental. Bukan terus kita terpental itu terus lari, bukan. Maksudnya itu, ini wadah kita nih, bejana hati kita ini kalau nggak cukup, perlebar gitu loh. Jadi kalau ada masalah yang datang,
itu bukan untuk kita membuat kemudian ya udah deh aku nggak mampu, left aja deh, left group atau apa, game over deh gue, quit the game deh gue. Bukan itu maksud Allah itu. Masalah hadir ini maksudnya adalah lu itu bejana hati kamu itu perbesar lagi. Jadi ini jadi tantangan bahwa kita itu harusnya bukan left group, bukan lari dari masalah. Hadapi. Gitu. Dengan apa? Dengan ahsanu amalan. Dengan kemudian apa? Kesabaran yang jamil. Bukan terus begini, ini terus masih terus berlanjut, lari terus. Enggak kelar-kelar. Gitu. Kalau konflik sama orang juga hadapi luka ya kan, kemudian kecewa itu akan sembuh, itu akan selalu ada hubungannya dengan orang yang bersangkutan, memaafkan dan lain sebagainya, termasuk menghadapi masalah yang Allah takdirkan yang besar, apakah itu dengan orang tua ya kan atau dengan siapapun, termasuk dalam parenting itu kita bahas ya, inner child gitu. Kalau nggak selesai teman-teman, nanti teman-teman misalnya parenting punya kekecewaan dengan orang tua, ini kan masalah besar. Kalau cara pandang teman-teman masih tidak berubah, berjalan segini, ya nggak selesai, akan dianggapnya toksik terus dengan orang tua, akhirnya ini akan diberlakukan ke anaknya. Makanya ada rantai setan di situ. Kalau diputus, kalau udah tahu ilmunya, sadar, segera putus, itu maksudnya. Jangan berlama-lama, ntar dulu deh. Semakin menunda, semakin banyak luka. Nah itu maksudnya. Jadi, dan setan bermain di situ, teman-teman. Seolah-olah kita paling terzolimi dan lain sebagainya, mengaku bahwa kita yang benar kok, dia yang salah kok. Nggak ada selesai. Dan itu cuma bayangan-bayangan setan, ego yang dimenangkan, bukan Allah yang ingin dimenangkan. Nah itu teman-teman. Jadi akhirnya Rasulullah pun mengetahui dengan sadar bahwa itu kan prestis ya, ditawarin jabatan. Kami Muhammad tidak akan memutuskan keputusan kecuali engkau yang mempertimbangkan pendapat engkau. Atau kami akan berikan semua harta di seluruh Mekah yang masih Mekah. Kalau ditambah sepertiganya berarti 100 itu triliunan teman-teman. Nggak cuma miliar. Orang waktu meninggal Umar aja mewaris 1 tahun itu sekitar ratusan miliar kalau dikurskan sekarang. 1.000 sekian dinar. Gitu. Dikalikan berapa? 1 juta per 2 juta. Itulah dihitung sendiri. Artinya Muslim itu selesai dengan urusan selain Allah. Nah akhirnya Muhammad, walaupun aku hancur karenanya, nggak akan. Nah, perjanjian yang kokoh itu level setelah perjanjian alastu birabbikum. Nah, namanya mitsaqun ghalidh. Nah, makanya kita berusaha untuk terus mengemban ini dengan penuh kesadaran. Ya, memang betul pelan-pelan. Yang tadinya bejananya cuma segini, akhirnya kita coba perluas lagi. Jadiin gedenya segini, gitu kan? Pelan-pelan, nggak apa-apa, dengan ilmu, dengan bersirkel halaqah seperti ini. Saling tawasul bil haq wa tawasul bis sabr. Nah, ini yang maksudnya ketika dia mengenal Allah, maka dia akan berusaha untuk memperlebar dan memperluas hatinya sampai seluas samudra. Jadi ketika ada garam, misalkan teman-teman, ini pernah kita bahas ya. Kalau ada 1 sendok garam, 1 sendok garam ya, kita celupkan ke bejana segini, ini asin pahit banget ya, asin bahkan sampai pahit nih. Tapi kalau bejana yang kita luasin bahkan seluas danau, 1 sendok garam jadi nggak kerasa. Jangankan 1 sendok ya, 1 gayung juga nggak kerasa itu. Nah inilah potret ketika hati sudah mengenal Allah. Bahkan disebutkan Imam Al-Ghazali, ya meriwayatkan juga di hadis ya, kurang lebih, mohon koreksi, saya ambilnya dari kitab Imam Al-Ghazali ya. Tidak ada satu tempat pun yang bisa menampung Allah di alam semesta kecuali satu, yaitu hatinya orang-orang yang selamat qalbun salim. Coba, Masya Allah. Berarti takaran hati itu sebenarnya nggak ada takaran, teman-teman. Ma'rifatul insan kita, kalau kita mengenal apa ya, zat bukan, sesuatu yang paling berharga di dalam kita itu hati. Takarannya itu adalah ketika ia sudah bersandar kepada yang maha kuasa dan maha abadi, maha luas kekuasaannya dan kebijaksanaannya, maka masalah dunia itu nggak ada artinya. Bahkan ketika dunia ini ditambah langit 7 sekalipun ya,
yang kita udah pernah bahas ya, pembahasan luasnya langit itu nggak ada artinya. Selesai semua. Maka setiap mukmin insya Allah dikaruniai, dipermudah oleh Allah untuk semakin ya bening dan meneguhkan hatinya dalam perjanjian kita kepada Allah dan juga kepada dakwah kita Rasulullah dan semua perjanjian-perjanjian yang berlandaskan keimanan insya Allah. Lanjut ya. Nah, ini sebagai pembuka sedikit. Ini kemarin yang sudah pernah saya sampaikan. Ini hakikat manusia yang sudah bisa kita baca sendiri, teman-teman ya. Mukarram, makhluk ya. Kemudian mukallaf, mukhayyar, dan majzibih. Akan dimintai tanggung jawab. Nah, ini juga peta jiwa yang sudah kita bahas kemarin tentang bagaimana konektivitasnya ya. Bagaimana alur dari sebuah amalus solih ya, amal takwa sama ghairus solih, amal fujur ya. Nah, itu kemarin kita udah bahas di sini. Nah, mungkin bisa sedikit kita ulang ya, sedikit saja. Jadi yang sifatnya tanpa batas dan dia suci itu ada pada ruh, teman-teman, yang paling atas ini. Ya kan? Nah, maka ketika kita bersabar kalau sandarannya adalah sandaran sober binafs, nafs di sini ya. Gimana nih cara nulis? Spotlight gimana? Oke, ini ya. Kalau sober binafs, ya kalau nafsnya mutmainah, ya kan? Kalau nafsnya lawamah atau amaratun bisu, kira-kira sabar nggak? Ya kan? Wa ma ubari'u apa ayatnya? Udah ingat? Wa ma ubari'u li nafsi inna nafsala amaratun bisu illa ma rahima rabbi innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau nggak dapat rahmat Allah, nafs itu selalu memerintahkan ya, amaratun bisu, kepada hal-hal yang yang disukai oleh jiwa ini ya, apa syahwat syubhat tadi itu. Nah, illa ma rahima rabbi, kecuali mereka yang mendapatkan rahimnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah mereka itulah yang kemudian nafsnya bisa lebih bertahan. Nah, sober bin nafs itu agak-agak challenging, teman-teman. Kalau dalam ilmu tasawuf, sober itu levelnya harusnya sober birruh. Karena apa? Karena ruh itu tak ada batasan. Ruh itu abadi. Kalau nafs, memang dia terbatas dengan kemampuan nafs sendiri. Gitu. Dia berbolak-balik, ada kolb ya, yang menampung nafs itu sendiri. Ya. Kemudian dia amaratun bisu. Kemudian lawamah. Lawamah ini para ulama menjelaskan nafsu yang selalu menyesal. Ini lawamah. Kalau bahasa lainnya itu kadang taat, kadang maksiat gitu ya. Nah, lawamah ini selalu menyesal, tapi dia tahu, dia paham bahwa ada kebaikan gitu. Ya, makanya dalam pancaran ruh ini, cahaya ini. Ruh ini kan nur ya, sumbernya itu kan dari Allah SWT. Ya kan? Allah menciptakan, bukan menciptakan, Allah meniupkan ruh, ya kan? Dalam penciptaan manusia itu. Jadi bukan menciptakan tapi meniupkan ruh. Nah, maka sober birruh itu akan lebih dahsyat, teman-teman. Dan lebih mudah menghadapi segala ujian kita. Nah, yang diuji itu nafsu memang. Makanya kadang-kadang sabar, kadang-kadang marah-marah, ya wajar gitu. Tapi nafsul lawamah, dia adalah, ya penjelasan para ulama, adalah mereka yang nafsnya selalu ada penyesalan. Penyesalan apa saja? Pertama, penyesalan. Tadi setelah berbuat maksiat menyesal. Ya Allah, kenapa sih kok tadi gue begitu? Nah, itu nafsul lawamah. Atau menyesal dalam kebaikan. Waduh, menyesal dalam kebaikan ini ada nggak? Tadi kan menyesal dalam maksiat. Nah, ini sekarang menyesal dalam kebaikan. Ada nggak? Teman-teman ada yang bisa ngasih contoh nggak?
Coba sok mangga. Apa nih teman sejati? Ya tadi yang bahas. Apa teman-teman boleh dong chatnya atau open mic kita sambil ngobrol ya, jangan cuma satu arah. Yuk ada berapa orang? 15 orang, 14 ya. Alhamdulillah. Mangga, penyesalan dalam kebaikan itu apa sih? Kalau tadi penyesalan dalam maksiat itu wajar. Dan orang yang punya pemahaman yang baik ya, harusnya punya kesadaran. Ya, hati nuraninya dia itu, oh iya ya, gue salah. Kenapa gue tadi begitu? Gitu. Itu dalam bentuk maksiat. Tapi kalau yang kebaikan ada penyesalan nggak, teman-teman? Mana nih? Ayo, halo, jangan dianggurin ya. Ayo, silakan direspon di chat boleh atau open mic. Ini saya tadi oret-oret kenapa nggak muncul ya? Vanishing pen. Oh, ngilang sendiri ya. Kalau kemarin kok nggak ngilang sih? Dia pencet apa ya? Yuk, mana nih? Halo, siapa nih? Yuk, coba buka. Penyesalan dalam hal baik itu apa? Contohnya. Mungkin menyesal meninggalkan tahajud misalnya, Ustadz. Oke, menyesal meninggalkan jadul. Bagus, bagus. Masya Allah. Ada yang lain nggak? Makasih ya, El. Yang lain apa? Ini nafsu lawamah. Makanya nanti kita bahas sumpahnya Allah, salah satunya menimbulkan nafsu lawamah. Ternyata setiap nafs ini dibahas di Quran. Tadi an-nafs amaratun bisu, dia ada di mana? Nah ini, nafs al-amarah bisu, as-su ya. Ada di dalam Quran surah 25 ayat 43 dan 45 ayat 23. Kemudian diibaratkan seperti anjing. Ini nafs al-ammaratun bisu. Kalau nafsul lawamah ada di surat Al-Qiyamah ini. Kemarin sempat disinggung juga oleh Ustadz Fitrian ya. Dan kalau surah nafs mutmainah ada di surat Al-Fajr. Nah, ini yang kemudian kita coba elaborasi di sini. Jadi betul ya katanya El tadi, dia menyesal tentang kebaikan. Pertama, kenapa sih kok tadi lupa, terluput. Ya. Yang kedua, bahkan dia udah ngelakuin itu dia menyesal. Coba. Ya kan? Apa contohnya? Udah dilakuin tapi menyesal. Ini ada kisahnya juga. Pernah dengar nggak ada kisah seorang yang dia sakaratul maut, kemudian menyebutkan salah satunya dari tiga ya. Tiga dari salah satu itu adalah kenapa nggak lebih jauh ya. Kemudian kenapa nggak yang baru, kenapa nggak yang besar. Kalau nggak salah begitu ya. Nah, ini semua ketika dia sakaratul maut itu ternyata Allah tampakkan ya kisah ini dari sahabat atau salaf ya. Nah, Allah tampakkan ganjarannya. Nah, ternyata ketika salah satu momennya adalah kenapa nggak yang jauh itu ketika dia mengetahui pahala begitu besarnya balasan dari Allah tentang perjalanan dia menuju masjid. Satu. Jadi dia menyesal tuh. Menyesal pergi ke masjid coba. Judulnya bagus ya. Menyesal dalam kebaikan. Wah, kajian. Menyesal, teman-teman. Kenapa nggak yang lebih jauh? Terus yang kedua adalah kenapa nggak yang baru? Jadi dia pernah menemui waktu itu musim dingin gitu ya, seseorang yang butuh penghangat baju. Nah, dia pakai rangkepan tuh teman-teman. Biasanya orang yang rangkepan dan memang ingin memuliakan ibadah itu pakaian yang lama di dalam, ya kan? Pakaian yang baru di luar, ya kan?
Untuk apa ya? Memang kita beribadah untuk menggunakan baju yang terbaik. Nah, pas menjumpai orang yang kedinginan itu di pinggir jalan, orang itu memberikan bajunya, tapi bukan diambil mantelnya yang di luar, gitu. Tapi yang di luar dilepas dulu. Kemudian yang dalam dikasih. Nah, ketika dia tahu pahalanya itu, dia bilang begitu, kenapa nggak yang baru ya? Masya Allah. Nah, terus kemudian salah satunya mungkin yang tentang infak. Kenapa nggak yang lebih gede? Nah, ini kan kadang-kadang kita, ini juga nasihat buat saya ya, teman-teman tentunya. Saya belum bisa semua mengamalkan gitu, tapi kita saling mengingatkan. Kalau kota infak aja di masjid gitu ya, atau apa, itu kadang-kadang kita lihat tuh uangnya nyarinya biasanya yang gede apa yang kecil, teman-teman. Subhanallah. Ya gitu teman-teman ya. Jadi malah ada video lucu itu ya. Pas dia keluarin uang, dia nyari yang kecil tentunya, uang 100-an sampai uang berapa puluhan. Dimasukin. Yang bulan yang dimasukin, terus ditepok dari belakang. Dikasih uang 100.000. Ya kan? Tahu kan video itu ya. Kemudian si masnya itu harus ambil di uang 100.000 dimasukin juga gitu. Nah, pas sudah lewat kotaknya, si bapaknya baru itu uang adik tadi jatuh tercecer. Jadi dia pada dasarnya tadi selain uang yang kecil dia masukin, uang yang 100.000 juga dia masukin gitu. Disitulah dia harus ridho tuh. Harus ridho dengan takdir Allah tentang ya gitu kan. Ya kalau nggak mau ridho ya gimana lagi, udah masuk kenceleng gitu, udah kejadian. Tapi kalau ridho dia akan lebih mudah. Nah itu maksudnya kadang-kadang Allah itu membuat kita mengatur sedemikian rupa perjalanan hidup kita, sedemikian rupa teman-teman, sehingga kita itu kayak nggak bisa nolak takdir. Mau nggak mau, terima nggak terima, begitu adanya. Paham nggak paham, terima aja. Nah itu jadi salah satunya tadi kencelengan itu. Mau nggak mau udah lewat, udah masuk. Bukan salah bapaknya juga ya. Bapaknya baru ngasih tahu setelah dimasukin. Nah jadi kadang kita melakukan itu kekeliruan, kesalahan, dan kalau Bani Adam khotok teman-teman, nggak ada Bani Adam kecuali dia pasti melakukan kesalahan. Bahkan Allah pernah berfirman ya di dalam Quran, jika ada satu umat yang dia nggak punya salah, ya Allah akan binasakan. Allah akan ganti dengan umat yang dia berbuat salah kemudian bertobat kepada Allah. Nah, maksudnya tobat itu inabah, dan itu sadar. Dan sadar itu kira-kira entar apa segera teman-teman. Kalau udah tahu nih Allah karuniakan akal, hati, ilmu, ya dengan kaidah yang bisa dicerna. Oh, kebaikan sesuai kaidah syariat itu begini. Tapi masih diam, entar bahkan karena nafsnya, egonya ini kemudian memilih jalan lain. Dengan cara apa lagi Allah? Nah, jadi ya itu nanti pertarungan di sini. Ya kan? Pertarungan antara hati nurani, ya kan? Ya perintahnya di sini, perintah kepada nafs nih. Ayo, ya kan? Berbuat baik, amal soleh, kolbnya kemudian meniatkannya ya, niat kepada Allah atau enggak gitu kan. Kemudian akal akan meramuni kira-kira realistis enggak, atau ini kira-kira kemudian bakal manfaat dan mudaratnya gimana, itu di sini diolahnya. Nah, kemudian jadilah amalan yang berkelindan dengan jasad, ya kan? Udah pasti dong. Kan kita beramal kan amalan sebenarnya ada dua, teman-teman. Amal sholat nih, Allahu Akbar. Ini jasadnya teman-teman tuh harus bergerak begini emang. Nggak bisa enggak gitu. Walaupun beda nanti fikih ya. Oke, kita nggak bahas fikih. Kita bahasnya adalah hakikatnya, falsafahnya. Ada yang begini, ada yang di sini, ada yang cuma begini juga nggak apa-apa, itu beda mantap ya. Tapi intinya mah ada ritualistik fisik, itu ibadah mahdoh. Itu amalan jasmani. Tapi betapa banyak ya orang yang jasmaninya sholat dan sujud, tapi batinnya tidak bersujud kepada Allah. Betapa banyak.
Makanya itu tadi kalau ibu-ibu ceritanya guru kami, kenapa nggak sabar? Tahu nggak? Karena sholatnya belum mindfulness, ya, bahasa anak sekarang. Belum khusyuk, belum mindfulness. Allahu Akbar kan? Ya, ini sudah weekend. Kemarin masak opor. Minggu ini masak apa ya? Allahu Akbar. Ada lele di kulkas. Ya, kita masak sepele aja lah. Sami Allah. Ya kan? Tapi kalau kebanyakan ibu-ibu begitu mungkin. Bapak-bapak mungkin beda lagi. Ini udah weekend. Kemarin kita outingnya ke Semeru, Bromo. Kali ini jalan kemana-mana kan? Ya. Allah. Maka nggak heran ketika bangkit dari sujud, ini rakaat berapa ya? Nah, jadi jasmaninya di sini, nafsnya, ruhnya memerintahkan sholat, betul, udah betul. Kolbnya juga mungkin niatnya udah betul. Ya kan, akalnya juga tahu sebenarnya kalau itu tuh sebenarnya perlu khusyuk. Tapi di dalam perjalanan di sini lo bertarung, teman-teman. Antara tadi fujur hawa taqwa, bertarung. Setan itu dua caranya. Kalau dia nggak jerumuskan kepada yang buruk, berdosa, bermaksiat, maka setan akan jerumuskan kepada kebaikan yang palsu. Kebaikan yang seolah itu dari zuhrufan qaulan ghurura. Seolah-olah baik, gitu, berdamai, ya kan? Ya punten-punten misalkan. Makanya niatnya apa gitu? Kayak sekarang ya, pelangi, ya kan? Atau Islam wasatiyah, moderat. Itu kan jadi benar-benar jadi SOP, jadi kaidah bersama dalam berbangsa dan bernegara. Betul gitu. Makna moderat, makna toleransi, ya kan? Makna apa? Islam damai. Itu betul. Cuman Allah itu pasti tahu siapa yang niatnya nggak betul gitu. Siapa yang murni niatnya betul memaknai sebagaimana mulianya makna Islam wasatiyah, sebagaimana makna mulianya toleransi, dibuktikan nanti dengan apa? Dengan amalnya. Kadang-kadang amalnya mungkin sekarang nampaknya ya toleransi dan sebagainya mungkin ya. Atau ya ini kan mau demi kebaikan kerukunan kayak tadi penawaran perjanjian damai dengan Rasulullah. Tapi kalau memang usulnya, falsafahnya, niatnya juga itu sudah beda. Pasti nanti ada riak-riak itu. Nah, di sini kemudian teman-teman ya, berkecamuk di perperangan, pokoknya muter di sini. Masya Allah, ujiannya nafs ini luar biasa. Nah, sehingga amaliyah jasad ini akan ya wa amalus solih yarfa, akan naik ke langit kalau dia kemudian dimensinya sesuai kaidah, sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Rasulullah, yaitu benar niatnya, kemudian benar kaidah dan rukunnya, dan kemudian benar tujuannya. Nah, ini yang namanya kalau qalbnya qalbun salim, ya kan. Nah, kalau tujuannya itu tadi innama amalu binniyat wa innamal likulli imrin wa, sesuai dengan keyakinan dan keimanan dia. Apa istilahnya, Allahu ghayatuna wa rasul qudwatuna dan lain sebagainya. Nah, kayak gini-gini ini pengenalannya pakai tasawuf, pakai ilmu mengenal hati dan batin. Bisakah kita beribadah itu inline antara jasmani? Kalau jasmaninya sujud, ya batinnya harus sujud kita. Cuman memang latihan teman-teman, nggak langsung. Makanya tadi kan nafsul lawamah tadi kan, ya Allah, kok sholatnya agak kurang khusyuk ya, gimana ya? Ya udah deh, besok khusyuk deh insya Allah. Nah gitu. Nggak apa-apa kalau kata Imam Al-Ghazali. Yang penting ada kesadaran konsistensi bergerak dan memperbaiki. Makanya doanya salah satu doa yang tidak pernah Rasulullah luput setiap kali selesai sholat. Ya, disebutkan itu adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, mohon ya, sungguh-sungguh ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Mudahkan aku berzikir kepada Engkau. Kemudian mudahkan aku
bersyukur, ya, meninggikan syukur. Kemudian yang paling utama lagi selain itu adalah memperindah ibadah. Nah, indah ini konteksnya sama dengan hadis Rasulullah itu ya, teman-teman. Innallaha jamil yuhibbul jamal, ya. Maksudnya indah di sini tuh bukan zohir. Kadang-kadang teman-teman di luar sana itu suka pakai hadis ini untuk bersih-bersih tempat gitu ya. Padahal enggak. Atau pakaian yang wangi, perlinte gitu ya. Enggak. Sebenarnya keindahan konteks di situ adalah keindahan batin, yaitu keselamatan niat, kemudian konsistensi, adab kebenaran mengamalkan amal soleh itu rukunnya, menjaga niat dan menjaga tujuan, bertahan atau bukan bertahan ya, berjuang ya, bahasanya bukan bertahan. Bertahan itu kalau kita sedang capek ya, mungkin bertahan. Nah, jangan mundur ya, jangan balik arah. Nah, tapi terus berjuang, katanya kata Imam Syafi'i ya kalau nggak salah, disampaikan kalau kamu lagi futur atau lagi pokoknya lagi benar-benar apa ya, luar biasa ujiannya berat ya, kalau nggak sanggup lari kepada Allah, jalan. Kalau nggak sanggup jalan ya, istiqomah di jalan itu, nggak sanggup berjalan ya udah apa, sambil sambil apa, jalan pelan. Lari cepat, lari kecil, jalan pelan. Kalau nggak sanggup ya udah sambil ngesot kalau boleh. Yang penting jangan, kalau bisa jangan berhenti. Tapi kalau kebijaksananya mungkin istirahat oke lah. Tapi husni ibadatik tadi. Jadi ibadahnya itu konsisten diperbaiki, bukan kemudian malah quit the game. Nah, ini nanti hubungannya sama mastata'tu yang pernah kita jelaskan. Makanya Allah menyukai keindahan wa husni ibadatik itu dimensinya nggak cuma zahir, tapi dia dimensi batin, dimensi jiwa atau kemudian ruh kita dan akal kita itu benar-benar murni lillahi ta'ala. Allah akan uji teman-teman dari berbagai sudut, insya Allah menjadi bagian dari apa ya, cara kita mengupgrade dan memperkuat azam, kemudian niat dan kesungguhan perjuangan kita. Nah, jadi disitulah pertarungan kita dalam apa ya, antara peta jiwa ya, dan kemudian hubungannya dengan takdir-takdir ke depan. Nah, paling satu lagi, biar nggak panjang-panjang kita diskusi aja, yaitu ternyata janji Rasulullah itu ya berkaitan dengan takdir ya tentunya, seperti penaklukan Konstantinopel, pembebasan Al-Aqsa yang mungkin nanti di masa yang akan datang. Ada juga beberapa ya apa basyirah dari Rasulullah itu yang belum kejadian, tapi itu menjadi tugas kita. Nah, maksudnya di situ teman-teman, ketika kita memilih takdir itu, pilihlah apa ya, syakilah dari kemampuan karakter jiwa kita ini untuk mewujudkan basyirah-basyirah dari Rasulullah. Nah, kalau pemikiran kita udah begini strategisnya, akhirnya mudah tuh menyelesaikan tantangan kehidupan kuliah, kemudian dalam kehidupan keluarga, ya kan, pertemanan tuh, selama visinya benar, selama visinya sama, maka kita tuh tidak punya alasan lagi untuk tidak bekerja sama dalam mencapai tujuan yang diridhoi oleh Allah. Tapi kalau ada sedikit saja niat lain, itu pasti akan ada konflik-konflik yang ujian. Nah, makanya wasbir ya nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajah. Jadi memang harus bersabar dengan orang-orang yang belajar soleh ini gitu. Belajar untuk jadi orang beriman, belajar untuk menuju nafsu mutmain ini harus sabar dengan segala kekurangannya. Yang penting kamu tahu yuriduna wajah, tahu mereka itu berharap wajahnya Allah, ridhonya Allah. Nah, kalau ada sekecil-kecil ria itu cincai lah, gitu kan, bahasa mana Palembang ya. Nah, gitu. Jadi udah pasti sabar menjadi apa ya, pedoman hidup lah untuk menghadapi dinamika perjuangan. Ya, Ibnu Qayyim pernah bilang, jika kamu bersabar, kamu hidup, maka hidupmu akan mulia. Ya, dengan perjuangan kamu. Kan dia konsisten ya di dalam jalan itu.
nggak quit the game, nggak balik arah. Tapi kalaupun kamu mati dalam perjalanan perjuangan itu, mati syahid. Sabar itu kuncinya. Nah, dan sabar itu nggak mudah kecuali orang-orang yang khusyuk dalam sholat dan husnudzon billah. Orang-orang yang zonnya benar kepada Allah. Jangan zon jahil ya, sebagaimana pasukan-pasukan yang kemudian berbalik arah ya, pasukan Uhud yang bersama Rasulullah waktu itu. Nah, kurang lebih mungkin itu ya teman-teman. Enaknya lebih banyak ngobrol dan diskusi untuk belajar bersama di sini. Baik, itu aja mungkin. Mangga silakan ada sharing-sharing bareng. Ini gimana cara selesainya? Allah alam bisawab ya. Allah bisawab ya. Ini pencet. Oke, silakan. Ada yang mau tanya, sharing, atau nggak setuju nih? Ada yang begini boleh kita diskusi. Oke, teman-teman silakan. Oh, ini ada kutipan Imam Ghazali. Jiwa yang sehat adalah jiwa yang dihiasi dengan 4 induk kesolehan. Ini batinnya, yaitu hikmah, kemudian kesederhanaan, ifah, kemudian keberanian, syaja'ah. Ini sebenarnya sumber-sumbernya itu dari nafs. Ya, nafsu kita itu kalau dikendalikan dengan baik, dengan akal yang soleh, dengan qalb yang salim, maka dia jadi syaja'ah. Jadi keberanian yang benar, sebagaimana keberanian Muhammad Al-Fatih menembus tembok Konstantinopel gitu ya. Nanti kita juga perlu merealisasikan janji Rasulullah membebaskan Al-Quds, kan kita menyiapkan generasinya. Dan al-adalah, yaitu keadilan. Ini bagian dari cermin intelektual akal kita. Nah, ini jiwa yang sehat gitu. Jiwa tadi yang di tengah kan? Jiwa yang di tengah ini. Nah, dia akalnya al-adalah, dia keadilan, qalbnya salim, ya, jiwanya menjadi syaja'ah. Kemudian ruhnya mensibgoh semuanya dengan nur ilahi, qala Allah wa qala Rasul, sehingga lahirlah namanya hikmah itu. Buah dari amal, ilmu yang benar dan amalan yang benar. Gitu teman-teman. Oke, diskusi yuk. Mangga, silakan. Ada obrolan? Yang baru join silakan memperkenalkan diri, open cam kalau bisa. Yang laki-laki open cam, coba siapa aja laki-laki di sini? Ada Mas Afif, ada Ibnu Kamil. Mangga, sambil ngobrol ya, diskusi. Ada Mbak Tisa Tiwipis, ini siapa? Ayo kenalan ya. Outcome atau output dari salah satu di sini halakonya adalah ta'aruf, saling mengenal. Mangga silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah. Semoga diterima dan difahami. Mari kita amalkan bareng-bareng. Mangga silakan teman-teman. Saya kayak ini ya, penyiar radio ya, ngomong sama mic. Nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada nggak apa-apa. Insya Allah berarti halaqah hari ini kita bisa akhiri diskusinya atau sharingnya. Jam berapa ini sekarang? Oh, dari Malaysia. Open cam boleh ke? Ibnu Kamil. Ini kawannya Wahidah. Tak.
Ini dari Malaysia, orang Indonesia atau asli Malaysia? Ini semuanya malu-malu kucing. Teman-teman, kapan-kapan kita bisa mengambil ibroh-ibroh lain ya. Misalnya kayak hewan-hewan, itu cermin dari jiwa kita juga. Yang kan ada ghadab gitu ya. Ada akhlak hayawan, ada akhlak syaitoni. Nanti kita bahas di bedahnya kitabnya Kimia As-Sa'adah, boleh. Ya, salam kenal ya, Ibnu Kamil. Nama lengkapnya siapa? Semoga nanti bisa terus ya bareng. Hello. Ya. Oke. Nama lengkap Azamuddin Zuhair bin Muhammad Kamal. Masya Allah. Ha, Ya. Umur perlu atau kah? college juga mana? Umur 20 tahun. Masya Allah, pemuda harapan bangsa. Berarti dapat apa informasi halakoni daripada mana? Saya dapat daripada Wahidah Fahmi. Oh, alhamdulillah. Jazakillah khairan. Semoga bermanfaat. Ajak kawan-kawan ya yang lain untuk bergabung kalau dirasa ada manfaat. Ya. Oke, berarti sekarang college dekat mana? Saya tidak sambung belajar mana-mana. Oh, belum. Baru Bukan lepas. tidak. Ya, Belum ya? Allah. sebelum ni duduk di pondok pesantren. Pesantren. Sama dengan Wahidah? Tidak, Oh, saya khas laki-laki. oh iyalah. Maksudnya khas laki-laki tapi namanya sama Lain. lain. Ya. Oh, oke. Alhamdulillah. Saya nggak mau kepo terlalu jauh karena bisa aja saya tanya nih kok bisa linknya nyampe grup mana? Kok bisa lain join? Paham. Ambil ahlan ya. Tadi siapa nama? Ibnu kami. Azamuddin. Panggilannya apa? Azam. Azam. Ya. Oh ya, salam kenal Azam. Ya. Ya, Faiza Azam Allah. Baik. Khairan. Syukran. Afwan. Oke, yang lain ayo kawan-kawan, mungkin ada diskusi teknik, mangga Ustadz Afif, macam mana Hida, Hikmah, El, Dia, Lili, Devi, siapa lagi? Tadi ada yang masuk siapa lagi? Tulpis mana Tulpis? Udah kan? Tulpis iPhone. Kalau nggak ada nggak apa-apa teman-teman. Kalau nggak ada ya udah alhamdulillah berarti kita bisa cukupkan pertemuan kali ini. Semoga yang ringkas ini ada manfaatnya. Kapan-kapan kita juga bisa bahas nih Kimia As-Sa'adah. Ini bukunya. Ini udah ada terjemahan bahasa Indonesia. Saya kurang tahu kalau di Malaysia itu ada, sepatutnya ada lah. Tapi belum tahu dia beredar ke mana. Insya Allah kalau saya ke Malaysia saya bawalah kopinya. Jadi buat kawan-kawan dekat sana yang nak ya, yang tak nak tak apa. Insya Allah. Jadi ini nanti bisa kita bahas dikit-dikit sehingga bisa mempertajam lah, insya Allah. Baik, teman-teman, itu kita tutup dulu ya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang baik dari Allah dan yang kurang-kurang khilaf-khilaf dari saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya lahir dan batin. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.